Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Heads bin Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Jumat, hari biasanya disebut orang Jumat Barokah. Mudah-mudahan Anda tidak seperti saya sedang bingung-bingung ini membaca keputusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Omnibus Law yang jadi di Judicial Review. Nah, supaya kita nggak sama-sama bingung, lebih baik kita ajak ngomong dengan ahlinya ini, Bung Ferry Amsari dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan juga pengajar di Hukum Tata Negara ya. Assalamualaikum Bung Ferry. Waalaikumsalam Mas Hercu. Ya, mudah-mudahan saya berharap setelah ngobrol dengan Anda, saya dan juga publik tidak bingung menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi. Coba tolong bantu kita menjelaskan apa sebenarnya sesungguhnya yang sedang terjadi. Ini dengan bahasa yang awam, jangan terlampau teknis. Siap. Jadi berdasarkan putusan kemarin disebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional. Nah, itu dia. Itu poinnya dulu. Ya. Jadi artinya tidak sesuai konstitusi, tapi bersyarat, ada syaratnya. Ya. Nah, syaratnya itu dia akan permanen inkonstitusional jika tidak dilakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara jika kemudian dilakukan perbaikan, MK menyatakan maka dengan sendirinya dianggap sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini memang konsep yang sudah lama dipakai Mahkamah Konstitusi semenjak periode pertama. Meskipun di Undang-Undang MK sendiri hanya ada 3 jenis putusan, diterima, ditolak, dan tidak dapat diterima. Nah, ini kurang lebih cabang-cabang lah model putusan. Dan wajar saja publik bingung. Sebagian besar pengajar hukum tata negara ketika model ini pertama kali digunakan juga mengalami kebingungan membacanya. Begitu Mas Hercu. Ada kasus apa yang paling Anda ingat yang putusan semacam ini yang pernah terjadi? Ada beberapa putusan ya, terutama misalnya peradilan pemilu soal penerapannya 3 tahun untuk digunakan konsep pembentukannya. Jadi orang yang diperintahkan mahkamah untuk membentuk peradilan pemilu diberi waktu 3 tahun. Jadi ada beberapa lainnya ya, terutama terkait pengujian undang-undang yang diberikan syarat. Dia ada 2 jenis ya, conditionally konstitusional, konstitusional bersyarat, dia akan konstitusional jika syaratnya dipenuhi, dan conditionally inkonstitusional. Jadi inkonstitusional ketika syaratnya kemudian terpenuhi, begitu. Ya. Jadi ada 2 model lain. Begitu. Ya, apakah ini lazim di dalam hukum dan apakah bisa dibenarkan? Karena setidaknya kan begini yang kita pahami publik bahwa hukum itu dibuat agar ada kepastian hukum. Nah, ini kan menjadi ketidakpastian yang terjadi. Ya, kalau di beberapa putusan peradilan di Indonesia, MK yang saya tahu menggunakan konsep ini. Tetapi beberapa negara lain juga menggunakan konsep yang sama. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin lebih ke arah apakah putusan MK kemarin itu lazim dan memberikan kepastian hukum, maka memang akan menimbulkan perdebatan baru. Menurut saya memang ada bahasa yang mengambang, tidak jelas ya. Tetapi saya mau melogikakan kira-kira di lapangan itu, di dalam rapat pemusyawaratan hakim itu seperti apa. Kemarin kan putusannya tipis itu Mas Hersu, 5-4 ya. Saya yakin hakim yang di kelompok mayoritas berupaya merangkul hakim yang lainnya, sehingga kemudian ada bahasa-bahasa yang kemudian kurang lebih saling ya katakanlah disesuaikan dengan 5 hakim mayoritas, sehingga mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak gamblang, tidak pasti. Tapi untuk sebagai kemenangan publik, bagi saya ini kemenangan yang luar biasa ya. Pertama kali uji formil dikabulkan, pertama kali DPR dan pemerintah dikoreksi dalam membentuk undang-undang. Anda tidak benar melanggar undang-undang yang Anda buat sendiri tentang tata cara pembentukan undang-undang. Kedua,
ini penting untuk memberikan gambaran bahwa undang-undang semacam Cipta Kerja yang berisi berbagai kepentingan dikoreksi. Nah, dan perlu diingat, koreksinya itu melarang pemerintah dan DPR untuk melakukan tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi 2 tahun ini, Mas Hersu, tidak boleh dimaknai seperti pemaknaan Pak Erlangga. Kan 2 tahun masih berlaku, jadi kami bisa melakukan banyak hal. Padahal menurut Mahkamah Konstitusi, 2 tahun itu tidak boleh dilarang melakukan kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Artinya 2 tahun itu melakukan perbaikan saja, bukan 2 tahun melaksanakan undang-undang ini ya. Ini tafsir yang kemudian menurut saya bisa berbahaya. Jadi kalau dibilang ini kemenangan yang menarik, ya menarik. Kalaupun ada bahasa yang bercabang-cabang, saya coba memahami dalam konteks praktisnya seperti apa. Kalaulah kemudian 5 yang mayoritas ini, 1 merasa tidak nyaman dengan isi yang ada, dia lalu tarik diri ke kelompok yang lain, jadi kalah begitu ya. Jadi ini hal yang menurut saya betul-betul menarik, walaupun tentu saja harus dijelaskan kepada publik sebaik-baiknya. Dan tidak boleh pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR mencoba menafsirkannya secara ngawur. Oke, kalau gitu kita dengar dulu ya penjelasan tafsir dari Pak Erlangga Hartarto ya yang memberikan keterangan pers bersama dengan Pak Yasona Lali Menkumham. Coba kita dengar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM, Pak Lauli, beserta jajaran Eselon 1 dari Kementerian. Yang kami hormati teman-teman media cetak maupun elektronik. Nah, pertama, setelah mengikuti sidang MK dan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK, serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Yang kedua, putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Yang ketiga, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut. Demikian atas perhatian dari teman-teman media cetak dan elektronik, kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Erlangga Hartarto. Jadi, boleh nggak menafsirkan semacam itu? Ya nggak boleh, karena jadi dia kan ada 2 klaster, Mas Hersu, putusan ini. Klaster pertama melalui putusan nomor 91 PUU 18 Romawi tahun 2020, ini klaster pengujian formil yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat, inkonstitusional bersyarat. Harus diperbaiki 2 tahun dan kemudian tidak boleh dilakukan kebijakan dan tindakan. Lebih terang dijelaskan Mahkamah di dalam klaster berikutnya, klaster melalui putusan nomor 6 PUU 19 Romawi tahun 2021 tentang uji materialnya. Uji material itu diabaikan MK karena menurut MK alasannya sudah ada uji formil yang menyatakan inkonstitusional. Kalau tidak dijalankan, seluruh undang-undang itu dianggap batal. Tidak satu-satu, tidak seperti material ya.
yang satu-satu bagian pasal-pasal. Sehingga kata MK tegas sekali di dalam putusan nomor 6 itu bahwa tidak boleh dilakukan kebijakan dan tindakan strategis yang berkaitan dengan putusan Undang-Undang Cipta Kerja, yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya tafsir yang baru saja disampaikan oleh Pak Erlangga melalui pidatonya bersama Menteri Hukum dan HAM itu tafsir yang tidak membaca undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi, baik klaster 91 maupun klaster nomor 6. Jadi saya jadi aneh ini, jangan-jangan sampai pemerintah dan DPR memaksakan menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja dan mengabaikan putusan MK. MK melarang itu. Jadi tidak boleh buat PP baru, PP yang sudah ada tidak berlaku, harus menunggu kemudian perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Segala isi Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa diterapkan karena tidak boleh dilaksanakan baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakan. Jadi baik PP-nya ya. Jadi PP yang sudah diterbitkan itu tidak berlaku juga gitu tafsirnya? Iya, karena tidak mungkin bisa memberlakukan PP karena itu kan aturan teknis, sementara undang-undang payungnya sedang diperbaiki. Jadi tidak mungkin. Itu sebabnya tidak boleh melakukan kebijakan dan tindakan. Oke, jadi kalau gitu bisa kita sebut sekarang status quo dong ya, undang-undang ini sampai diperbaiki, begitu? Sampai diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, pasti kemudian tidak berlaku permanen. Itu bahasa MK, permanen. Jadi sekarang ini tidak berlaku temporer. Nah, kalau saya memaknai. Jadi tidak berlaku intinya. Ya, kan begini, ini kan ada adagium di kalangan para yuris ini, katanya kalau ada 2 orang yuris yang bertemu itu ada 3 pendapat hukum. Nah, jadi saya ingin kepastian sekali lagi, apakah dengan ini tadi itu tafsir Anda atau itu secara limitatif memang seperti itu yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, kalau Mas Hersu tidak percaya kepada saya, ya kebangetan sebagai teman. Bukan itu maksud saya. Ya, saya mengerti. Tapi kalau Pak Erlangga tidak percaya, saya wajar. Tapi mari kita lihat apakah saya menafsirkan atau Pak Erlangga yang menafsirkan keterlaluan Mas Hersu. Patokannya apa? Di dalam putusan MK nomor 91 dan di dalam putusan MK nomor 6. Itu klaster ya, banyak Mas Hersu putusannya, satu yang uji formil, satu kelompok, yang uji materi satu kelompok. Kedua-dua kelompok putusan itu memastikan bahwa tidak boleh dilakukan kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, artinya tidak berlaku temporer sepanjang kemudian tidak dilakukan perbaikan. Jadi diperbaiki dulu agar sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011, sehingga baru bisa diberlakukan. Harus diingat, di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, tidak dikenal konsep omnibus law multi cluster. Jadi satu kitab undang-undang isinya banyak undang-undang, tidak dikenal. Artinya sepanjang masih ada Undang-Undang 12 dan Undang-Undang 15 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, saya pastikan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sah. Ya. Makanya ada bahasa yang mengatakan kalau begitu pemerintah dan DPR harus memperbaiki Undang-Undang 12 dan 15. Harus diingat di dalam dissenting opinion, ya, ada hakim yang mengatakan harus diperbaiki Undang-Undang 12 dan Undang-Undang 15 untuk kemudian bisa diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Harus diingat Mas Hersu, dissenting opinion bukanlah amar putusan. Jadi tidak boleh pembentuk undang-undang mengikuti dissenting opinion. Jadi tidak boleh perbaikan Undang-Undang 12 dan Undang-Undang 15. Yang perlu diperbaiki itu adalah Undang-Undang 11, Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Gitu. Nah, ini kan saya juga membaca ini supaya nggak salah dalam putusan yang disebutkan ini, dalam dasar pertimbangannya ya, menimbang bahwa ini disebutkan seluruh pertimbangan hukum di atas oleh karena terhadap tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Wah, ini kan
serius banget. Jadi bukan hanya cacat secara ini, tapi terjadi penyelundupan pasal. Ini kan kejahatan nih saya kira. Jadi kan ketika ada 5 tahapan itu Mas Hersul. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan. Ya, 5. Kelima tahapan itu model draft Undang-Undang Cipta Kerja itu macam-macam. Di tahap perencanaan aja udah berapa kita dapat. Nggak jelas itu kepastiannya. Bahkan yang keterlaluan sudah disetujui bersama, mau diundangkan pun diubah. Setelah diundangkan pun diubah. Jadi apa gunanya diundangkan kemarin? Jadi ini betul-betul cacat di kelima tahapan pembentukan undang-undang. Ada pasal-pasal yang disusupkan. Saya tidak mau berpikir mudah-mudahan banyak penyelidik dan penyidik tindak pidana melihat ini ada permainan yang luar biasa. Tetapi kalau dilihat gamblangnya memang banyak sekali kealpaan yang janggal yang mestinya ada daya panggil gitu ya bagi penyelidik dan penyidik tindak pidana. Ini mencurigakan gitu ya. Karena saya diajarkan di kuliah hukum itu ayam berkokok curiga, tidak berkokok curiga. Jadi harus hati-hati dengan kejanggalan-kejanggalan yang ada. Nah, begitu banyak kejanggalan yang ada, tapi nggak ada yang melakukan sesuatu. Jadi menurut saya memang ada yang aneh dan memang adalah tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengawal proses formil ini, pembentukan tata cara pembentukannya, dan apa yang dinyatakan MK itu adalah putusan yang serius. Bukan tuduhan ya, putusan ini. Berarti sudah terbukti memang ini ada permainan, kejanggalan, kealpaan, dan kesalahan. Ya, oke. Nah, kan kita masih ingat ya waktu itu Pak Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno ketika ribut-ribut soal jumlah halaman, katanya itu cuman font, cuman pada kertas, format kertasnya yang berbeda dan sebagainya. Tapi ternyata dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi ini kan semuanya jadi clear kan gitu ya. Jadi tetapi sekali lagi bukan saya tidak percaya pada Anda. Saya kenapa mewawancara Anda saya justru merujuk pada Anda, tapi kan ada muncul tafsir seperti tadi yang ditafsirkan oleh Pak Erlangga Hartarto. Bagaimana ini kita menyikapinya jika muncul hal-hal semacam itu dan apa yang bisa kita lakukan oleh publik? Jadi di dalam ilmu hukum tata negara, terutama yang menggunakan pendekatan tafsir konstitusi, ada kepercayaan satu bahwa seluruh orang, seluruh lembaga boleh menafsirkan. Mas Hersu boleh, saya boleh, masyarakat publik boleh, Pak Erlangga boleh, siapa lagi sebutkan, itu boleh menafsirkan. Tapi satu-satunya tafsir yang memiliki kekuatan hukum adalah tafsir Mahkamah Konstitusi. Kalau kita merujuk kepada putusan MK, eksplisit mereka menyatakan bahwa ini inkonstitusional bersyarat, harus diperbaiki 2 tahun, sepanjang 2 tahun sebelum perbaikan itu tidak boleh melakukan kebijakan dan tindakan. Jadi saya berkeyakinan, satu, Pak Erlangga belum baca putusan, kedua, kalau sudah baca, salah membaca. Nah, kesalahan dalam membaca putusan itu biasa terjadi di orang yang punya kepentingan atau awam hukum. Mudah-mudahan ini hanya karena awam hukumnya Pak Erlangga, tidak karena kepentingan-kepentingannya. Kalau beliau awam hukum, ya mestinya bertanya ke orang yang paham hukum, atau kemudian kembali mengulang bacaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu menurut saya. Oke, clear. Nah, sekarang saya tanya soal yang di luar itu ya, karena sekarang ini ada tuntutan dari beberapa orang aktivis yang sempat sudah menjalani hukuman, sudah divonis karena melakukan protes terhadap ini. Nah, orang seperti Sahganda Nainggolan sekarang sedang di Belanda, dia sudah menyerukan bahwa dia minta direhabilitasi. Karena ternyata dia diadili karena dianggap bahwa dia menyebarkan kabar bohong dan konar berkaitan dengan Omnibus Law tadi. Ini gimana nih tafsir ini? Ya, saya pikir ini bukti baru bagi Pak Sahganda novum ya untuk Osi Opung ya, menggunakan putusan ini sebagai upaya katakanlah merehabilitasi, bahkan kalau menurut saya bisa minta ganti rugi itu.
bahwa karena dia sudah mengalami berbagai kerugian ya, material maupun immaterial gitu. Dan wajar kalau publik ya yang dirugikan dari tindakan negara untuk kemudian menuntut agar negara hati-hati, dan kalau mereka sudah mengalami perlakuan semena-mena karena ketidakhatian itu, ya boleh saja melakukan tuntutan gugatan ya untuk kemudian kerugian yang mereka alami bisa diperbaiki. Salah satu bentuknya ya rehabilitasi nama baik gitu ya. Dia tidak sembarang ngomong, faktanya ada dan kemudian dibenarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Oke, terima kasih Bapak Heri Amsari. Saya yakin kalau mendengar penjelasan Anda, orang harusnya tidak bingung lagi, kecuali orang yang sengaja memang bingung. Betul. Mudah-mudahan, Mas Arsul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.